Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi. Mau apa boleh buat Bung Rocky kita mesti hari ini ngomongin lagi Pak Jokowi begitu ya karena Pak Jokowi ini kemarin ketika ditanya oleh wartawan dia bilang bahwa dia tidak berminat untuk menjadi ketua umum PDIP dan juga sekjen PBB gitu karena beliau akan milih milih pulang kampung saja ke Solo gitu ya. Kalau nggak salah rumahnya bukan di Solonya di Kota Karanganyar yang dia sudah pilih lokasinya ya. Saya mikir kok ini kok jadi serius ya soal wacana Sekjen PBB itu karena saya tadinya kan bercanda-bercanda, saya anggap tuh ledek-ledekan, tapi ternyata di kalangan pendukungnya Pak Jokowi ide semacam itu masih hidup ya. Bagaimana mungkin ya kita kok sampai pada kesimpulan semacam itu ya? Saya tadinya anggap itu bercanda-bercanda loh, gitu. Tapi kalau Pak Jokowi yang menjawab itu ya serius, dan apalagi kemudian orang kan sudah punya pakem kalau Pak Jokowi ngomong tidak itu berarti iya kan begitu. Oh, memang ada rencana Kongres luar biasa PBB supaya Oh, Jokowi KLB jadi ya, sek. KLB Enggak, PD, ya KLB. KLBP Partai Bulan Bintang. Jadi Oh, PBB ini bulan bintang maksudnya bukan Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. iya, karena Pak Jokowi kan mau jadi sekjen PBB itu, sementara Hmm, ketuanya udah ada memang gitu, Pak Yusril. Yusril. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kita mau lihat sebetulnya ide di belakang Pak Hmm, Jokowi itu apa tuh? Ini hmm, PBB yang didesain untuk menghidupkan harapan perdamaian di seluruh dunia, menghidupkan kemampuan diplomasi hmm. agar kita masuk dalam peaceful coexistence itu. Hmm. Tetapi Jokowi nggak pernah hadir di PBB, siapa yang kenal? Iya, iya, iya. Iya. Kesannya begitu kan. Hmm, Orang mau jadi ketua OSIS saja itu dia mesti paling nggak nongkrong di kantin seminggu 3 kali, main basket hmm, 2 kali seminggu, dan hmm, terakhir teman-teman ini nggak ada prestasi itu tuh. Jadi hmm. kelihatannya memang semacam obsesi yang tersembunyi itu, seolah-olah memang ada yang mau mencalonkan dia tuh, maka dia merasa enggak, saya mau tolak itu. Jadi konyol juga nih. Nah, Hmm. poin-poin macam ini yang saya kira membuat Jokowi itu hidup di dalam ilusi itu, dan atau bahkan berdelusi itu bahwa Hmm. dia akan jadi pemimpin dunia, dan kalau nggak bisa dia akan jadi pertapa. Ya apapun mau memimpin atau pertapa, hari ini Anda Pak Jokowi sebagai tokoh politik itu udah kelewatan bermain curangnya gitu. Sebagai Hmm. presiden Anda tidak mampu untuk menenangkan publik bahwa Anda akan netral. Jadi kelihatannya begitu. Jadi siapa Jokowi sekarang, dia ada political player, bukan lagi Hmm. kepala Hmm. negara Hmm. atau presiden. Jadi itu intinya tuh. Ya, tapi kenapa tinggi? Oh, sorry, saya ralat dulu ya. Jadi yang maksudnya PBB itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, kalau Anda yakin ya, Bung Rocky ya. Ya itu itu pasti jauh lah itu. Atau Hmm. bahkan apa namanya, beyond any wild imagination gitu kan. Jadi Oh, kemampuan kita untuk yang mimpi untuk yang paling liar, membayangkan aja yang susah liar itu. banget ya. Liar aja nggak Iya mungkin itu. gitu ya. Hmm. Jadi kacau betul kan. Ini apa yang terjadi dalam dalam Pak Jokowi yang makin lama makin gigantis itu harapannya. Lalu berupaya untuk menampilkan diri seolah-olah dipentingkan oleh dunia. Dan di ASEAN aja nggak dianggap itu, apalagi di dunia, atau bahkan di bagian Indonesia Timur aja tuh sekarang Papua itu tidak bisa dia kelola dengan sempurna, atau bahkan dengan tangan dingin. Jadi kelihatannya Jokowi punya semacam ide bahwa kalau dia berhenti jadi presiden, maka akan ada survei yang akan membuat dia percaya diri bahwa dia sudah dipilih sebetulnya di survei internasional untuk jadi Hmm. sekjen PBB. Ya, ya, ya. Jangan-jangan sudah ada lembaga survei gitu yang melakukan itu gitu, tapi mungkin belum dipublish gitu ya. Kan bisa saja semacam itu gitu. Itu kan bisa disewa kan, sama seperti ada seseorang yang nyewa lembaga survei, dan bahkan lembaga survei ASEAN bahwa dia calon laureat, calon prima Nobel gitu kan. Jadi Hmm. sebetulnya Nobel atau bukan Nobel itu, atau PBB atau bukan PBB, orang Hmm. mau tanya kapasitasmu apa di Hmm. dalam urusan politik dunia yang sekarang itu betul-betul dihuni oleh pertarungan apa namanya, force versus force itu kan. Hmm. Kan sekarang keadaan dunia itu adalah kekuatan versus kekuatan, bukan ide versus ide, bukan lagi soft power, tapi itu betul-betul gamenya itu antara to be or not to be kan. Hmm. Jadi kemampuan Jokowi untuk membaca itu kan nggak ada dari awal kan. Kan Ya, ya. Jokowi nggak pernah mampu untuk membaca ketegangan politik dunia tuh. Hadir Hmm. aja enggak, bagaimana dia paham tuh psikologi para pemimpin dunia kan. Ya. Itu konyolnya di situ tuh. Jadi kita mulai melihat ini orang ini yang mungkin mesti diperiksa secara lengkap psikologinya tuh kan. Karena Hmm. karena ada asumsi yang kacau dalam cara dia berpikir atau cara dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, ya.
Kalau kita ngomongin soal Nobel Perdamaian, itu Nobel Perdamaian kan juga sempat muncul kemarin ketika Pak Jokowi pergi ke Ukraina dan Rusia juga ada para pendukungnya yang mengusulkan itu agar dia jadi nominator sebagai pemenang Nobel Perdamaian, walaupun sebenarnya hasilnya nggak ada. Saya kira sebenarnya kita justru malah melihat ya kalau Sekjen PBB atau bahkan Nobel Perdamaian itu orang seperti Pak SBY dan Yusuf Kala itu malah bisa masuk kandidat ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun pergaulan mereka di dunia internasional itu khususnya Pak SBY luas sekali. Dan kedua, mereka punya jasa yang luar biasa dalam soal perdamaian antara GAM dan NKRI. Itu kan juga itu saya kira peristiwa yang luar biasa saja, hanya karena masalah-masalah politik saja kemudian mereka tidak masuk dalam nominasi itu gitu. Ya, saya kira itu dasarnya. Kalau ada orang Indonesia yang mau jadi Nobel, ya ada SBY, ada ya, yang masih aktif untuk mempromosikan dunia di dalam value demokrasi. Yusuf Kala itu tokoh yang terkenal seluruh dunia, kemampuan dia untuk lobby segala macam itu. Dan sampai sekarang Yusuf Kala masih aktif dalam bidang kemanusiaan lewat TNI ya. Palang Merah Indonesia kan. Ya, ya. Jokowi bagaimana mau diingat kalau fungsi Jokowi masuk keluar gorong-gorong lalu bagi-bagi amplop dan lempar-lempar hadiah itu kan, lempar-lempar kaos. Jadi bagaimana ide untuk masuk di dalam urusan yang betul-betul value based itu kan? Kan jadi tokoh perdamaian itu kan mesti dari karakter tuh. Nah, karakter awalnya kelihatan nggak mungkin atau bahkan membayangkan aja nggak mungkin, apalagi mengupayakan itu kan. Jadi poin-poin ini yang membuat karena itu saya usulkan supaya PDIP sebetulnya kasih aja semacam penghargaan pada Jokowi bahwa dia adalah kader yang paling buruk tuh. Dia nggak mampu memahami humanisme atau internasionalisme. Saya pakai dua istilah itu karena itu yang diucapkan oleh Bung Karno, atau humanisme dan internasionalisme tuh sebagai ide untuk mengatur politik dunia kan. Kita nggak lihat sama sekali dari Pak Jokowi itu. 9 tahun dia nggak hadir dalam semua problem yang membutuhkan sentuhan peaceful coexistence dari Indonesia kan. Ya dia bisa bikin pidato, tetapi dia tidak dikenal sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengolah humanities itu masalahnya. Ya, ya. Oke, kalau gitu bagi kita ya walaupun bagi pendukungnya itu sangat serius, mungkin ya bagi kita anggap ya kalau anak-anak muda sekarang itu halu sajalah begitu ya. Nah, tetapi yang lebih penting justru sebenarnya ke depan itu di luar persoalan kita butuh pemimpin yang memang itu sekarang mulai disadari kan betapa itu salah satu lubang besar di kepemimpinan Pak Jokowi itu adalah kemampuan kita berdiplomasi dan tampil di dunia internasional. Iya, beberapa kali, terutama soal lingkungan tuh, dari conference di Paris, terus pindah ke Glasgow, lalu balik lagi ke Doha segala macam kemarin itu. Dan soal ide lingkungan itu kita buruk sekali itu. Tapi kita justru menganggap bahwa enggak, kita masih tunggu uang dari luar negeri untuk membiayai kredit karbon kita tuh. Padahal setiap hari Jokowi merusak lingkungan kan. Mana ada orang di dunia yang mau kasih semacam kredit di lingkungan kalau presidennya justru merusak lingkungan. IKN itu adalah perusahaan lingkungan yang habis-habisan. Bagaimana misalnya kalau dia diajukan sebagai tokoh perdamaian lalu orang riset IKN bahwa itu ada perusahaan lingkungan tuh. Jadi sebetulnya ide itu tentang humanity itu kan bukan sekedar manusia, tapi sekarang diperluas bahwa non-human being itu juga ada bagian dari humanities gitu kan. Jadi ide dasarnya atau hal-hal yang bersifat pengetahuan umum yang mendasar itu nggak ada di Jokowi, tentang ide lingkungan, tentang hak asasi manusia. Yang menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan mengacak-acak konstitusi itu jadi poin internasional. Ini ngapain orang nih? Enak banget ya, kayak apa dia raja gitu. Jadi kita selalu kasih kritik itu pada Jokowi hari ini sebagai seorang tokoh politik yang gagal, supaya kita belajar bahwa seseorang yang diuluk-ulukkan seolah-olah datang dari rakyat, sebetulnya di dalam hatinya itu adalah prinsip-prinsip kerajaan yang dia pikirkan. Ya, saya kira kita juga perlu bukan menghimbau lah, sebutannya orang sekitar Pak Jokowi sudahlah berhenti ya mengelulukan Pak Jokowi atau memberikan harapan palsu kepada Pak Jokowi situasinya. Saya kira yang paling penting justru Pak Jokowi itu kan sebentar lagi akan turun dari tahtanya sebagai presiden selama 2 periode. Mulai dipikirkan bagaimana bisa soft landing. Saya kira itu bisa soft landing saja itu udah luar biasa gitu. Jangan mimpi-mimpi yang lain. Sudah benar itu Pak kalau Pak Jokowi ingin kembali ke Solo kan. Walaupun dulu anak-anaknya seperti Gibran bilang enggak, Bapak pengen kembali ke Solo. Tapi ternyata Gibran sama juga dengan bapaknya, omongannya nggak bisa dipegang. Ternyata malah bapaknya pulang ke Solo, dia yang mau ngambil alih istana.
Saya kira jangan disuruh berhenti lah, biarin aja Oh, lingkungannya itu mengeluh-elukan terus. oh gitu So ya. kalau disuruh berhenti, nanti Hmm. mereka pindah cari kerjaan di tempatnya Ganjar atau tempatnya Anies tuh, itu bisa merusak lagi tuh. Tadi watak perusak tuh, Ya, ya, ya. destruktif mentality Ya, udah ada. Jadi ya. biarin orang yang sejenis itu Hmm. hidup bersama-sama dan tumbuh bersama untuk kemudian layu bersama kan. Ya, Jadi ya, ya. kita usulkan supaya tim Jokowi ini lanjutkan Oh, kedunguan kalian. kalau dalam pewayangan memang ada sih Bung Rocky tokoh-tokoh semacam itu. Dulu pasti Anda di Orde Baru juga pernah disebutkan Sengkuni begitu ya. Itu kan. Iya. Jadi sebetulnya yang kita inginkan keberlanjutan dari kedangkalan ini nih. Jadi apa namanya nih, kedangkalan pikiran, kedangkalan ide itu yang akan diingat dari Pak Jokowi Yes, oke. oleh publik. Silakan lanjutkan para Sengkuni untuk membisiki hal yang makin membuai Pak Jokowi gitu dan mimpi menjadi Sekjen PBB masih terus berlanjut gitu ya. Baik, makasih Bung Rocky. Oke, siap.